Shalom adik-adik, apa kabar? Semoga kabar adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat, selalu bersemangat, dan pastinya selalu sukacita ya adik-adik ya. Apalagi nih dalam kondisi seperti hari-hari ini, di mana kita harus benar-benar mengendalikan diri untuk tidak bepergian karena kasus atau melonjaknya jumlah COVID di Indonesia. Miss Magda berpesan dan termasuk mendoakan adik-adik supaya selalu adik-adik diberikan kesehatan semuanya bersama ayah bunda, dan adik-adik tetap bersemangat melakukan aktivitas sepanjang atau selama adik-adik ada di rumah saja. Nah, untuk itu kembali hari ini Miss Magda memberikan satu materi pembelajaran atau mentoring yang bertema komunikasi agresif versus komunikasi asertif. Nah, barangkali ini adalah satu atau dua kata yang adik-adik baru saja dengar ya, apa itu agresif dan apa itu asertif. Nah, sebelum Miss Magda akan menceritakan tentang kedua hal tersebut, alangkah baiknya Miss Magda mau ingatkan kalau pekan-pekan lalu Miss Magda menyampaikan materi tentang komunikasi pasif. Ingat ya adik-adik ya, komunikasi pasif itu orangnya cenderung diam, kemudian gak percaya diri, sulit menyampaikan ekspresi, bahkan paling mudah untuk follow alias ngikut-ngikut aja pendapat orang lain. Menghindari kontak mata atau bahkan menghindari eye contact. Lalu, kenapa orang cenderung pasif adik-adik? Masih ingat ya? Mungkin karena dianya itu adalah orang yang pendiam ya. Atau orang itu ngerasa dia masih anak-anak, masih kecil, masih muda. Jadi kayaknya lebih aman kalau kita komunikasinya pasif. Namun adik-adik, walaupun sekilas nampak baik-baik saja, sekilas tidak apa-apa kita berkomunikasi pasif, tapi ini tidak baik untuk kemudian hari. Karena kita jadi tidak mendapatkan kesempatan ataupun peluang untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati dan kehendak kita. Dan bisa dibilang lama-lama kita rugi kalau kita berkomunikasi dengan pasif. Dan intinya komunikasi pasif itu tidak baik ya adik-adik ya. Nah kemudian selain komunikasi pasif, hari ini Miss Magda mau menambahkan ada tipe kedua dalam kita merespon atau sebagai komunikator yang disebut dengan komunikator yang agresif. Ini seperti lawan kata dari pasif. Kalau kemarin kan lawan katanya aktif. Tapi yang ini aktifnya lebih dari sekedar aktif adik-adik. Jadi disebutnya agresif. Maka hari ini Miss Magda memberikan materi tentang komunikator atau komunikasi agresif versus asertif. Nah, di perjumpaan pekan ini atau di bagian pertama ini, Miss Magda mau menerangkan terlebih dahulu tentang komunikator yang agresif. Orang yang agresif biasanya pengen menang sendiri, bahkan cenderung dia gampang menghakimi, memberi label atau cap kepada seseorang dengan prasangkanya dia, ya. Jadi disebutnya gampang ngatain orang ya atau menghakimi. Dan orang yang agresif itu dia nggak sungkan-sungkan memotong pembicaraan tanpa permisi ya, bahkan sampai mendominasi atau bicaranya itu dalam waktu yang lebih banyak daripada teman-teman yang lain. Nah, kenapa sih orang itu jadi dominan ya atau agresif ini? Biasanya misalnya karena dia ngerasa dia lebih punya banyak pengalaman. Dia lebih ngerasa mungkin usianya dia lebih banyak alias lebih tua. Ngerasa dia mungkin lebih pinter dari yang lain. Mungkin dia juga ngerasa jadi orang yang terkenal atau dikenal sama orang lain sehingga dia bisa menjadi sosok yang dominan, bahkan tadi Miss Magda katakan agresif. Nah, apa ya kerugiannya kalau kita agresif? Kerugiannya adalah kita tidak bisa mendapatkan masukan yang baik dari orang lain. Karena apa? Orang cenderung males berkomunikasi sama kita. Ya, males bermasalah sama kita. Jadi gak mau deh jauh-jauh deh sama orang yang agresif.
apalagi sama yang pasif ya. Kemudian karena kita dominan dan agresif, orang jadi males jujur sama kita ya. Jadi teman-temanmu atau teman-teman kita lebih suka bohong kalau ketemu kita, soalnya kalau ngomong jujur takutnya nanti dihakimin, takutnya nanti disalah-salahin gara-gara agresif. Nah, dari agresif dan pasif ini adik-adik, Miss Magda mau kasih tahu keduanya ini sama-sama gak baik ya. Baik yang tadi pertama komunikasi pasif maupun yang agresif. Keduanya ini adalah satu bentuk tanggapan yang kurang tepat, bisa dibilang tidak baik. Nah, untuk perjumpaan yang kedua minggu depan, Miss Magda akan terangkan bagaimana sih supaya kita tidak menjadi komunikator yang pasif atau bahkan agresif. Kita pengen jadi yang tengah-tengah, yang bagus, yang aman, dan yang baik. Disebutnya adalah komunikator asertif. Apa itu komunikator asertif? Ikuti podcast minggu depan bersama dengan Miss Magda. Pastikan adik-adik mencatat atau menulis apa yang Miss Magda sampaikan supaya makin hari atau makin adik-adik belajar makin dapat sesuatu yang bermanfaat. Oke, sampai ketemu di podcast seri yang kedua minggu depan dengan bahasan komunikator asertif. Terima kasih adik-adik, sehat selalu. Tuhan memberkati dan sampai jumpa.